فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita semuanya berada di bulan suci Ramadan yang ke-11. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sebuah kisah seorang pemuda, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat atas kisah ini. Uwais Al-Qarni. Pernah dengar nama ini? Seorang pemuda yatim dan miskin, pengembala kambing yang tinggal di Yaman. Dia kesampingkan hidupnya untuk ibunya. Untuk ibunya. Tidaklah terucap kalimat ibunya yang diinginkan, terkecuali dikabulkan apapun yang diminta ibunya. Ibunya yang sudah tua, cacat, tidak bisa berjalan. Tidaklah yang terucap dari ibunya kecuali akan dilakukannya. Suatu saat sang ibu memanggilnya, "Wahai Uwais, sebelum aku meninggalkan dunia, aku ingin menunaikan haji, nak. Aku ingin menunaikan haji, berkunjung ke Baitullah." Uwais tercengang saat mendengar apa yang dipinta oleh ibunya, yang selama ini tidak pernah menolak apa yang diminta ibunya. Jarak Yaman Makkah adalah jarak yang sangat jauh. Kalaupun ada seseorang yang saat itu akan menunaikan ibadah haji, mereka menaiki onta dengan perbekalan yang cukup. Tapi bagaimana dengan Uwais yang miskin, yang tidak memiliki apapun? Uwais berpikir dan berpikir, bagaimana apa yang diminta oleh ibunya, yang dimohon ibunya terkabulkan. Muncul dalam pikiran Uwais saat itu, dibelilah seekor anak lembu yang masih kecil, dan ditempatkan lembu itu di atas bukit. Dan apa yang dilakukan Uwais setelah itu? Uwais setiap pagi, setiap hari menggendong lembu itu naik turun bukit. Sekali lagi menggendong anak lembu itu naik dan turun lembu. Orang-orang yang ada di sekitarnya tercengang dan terheran-heran melihat Uwais, dan berpikir serta berkata, apa yang dilakukan Uwais? Sudahkah gila Uwais? Dilakukan setiap hari dan selama 8 bulan. Yang saat itu
8 bulan Uwais melakukannya, lembu sudah mencapai berat 100 kilogram. Otot Uwais semakin kuat dan dia berpikir dia siap untuk membawa ibunya ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Wahai saudara-saudaraku, orang-orang yang ada di sekitarnya menemukan sebuah jawaban. Ternyata yang selama ini dilakukan oleh Uwais tidak lain tujuannya untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Di perjalanan sang ibu meneteskan air mata dan terus berdoa untuk kekuatan anaknya. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah telah memberikan kekuatan kepada Uwais dan ibunya. Sampailah Uwais dan ibunya di Makkah dan menunaikan ibadah haji. Dengan tegap Uwais berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah. Ibunya yang mendengar apa yang diucapkan oleh Uwais lalu bertanya kepada Uwais, wahai anakku, wahai Uwais, aku dengar engkau berdoa kepada Allah supaya dosa-dosaku terampuni. Bagaimana dengan dosa-dosamu, nak? Uwais pun menjawab, wahai ibu, dengan terampuninya dosa ibu, dengan dihapusnya dosa-dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Meneteslah air mata ibunya dan berdoalah ibunya supaya Allah memasukkan anaknya ke surganya. Allah SWT pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais yang seketika itu sembuh, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Pada akhirnya Umar dan Ali berhasil menemui Uwais, dan seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebuah kisah yang luar biasa. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Teringat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Di kesempatan yang berbahagia ini mengingatkan kita sebagai anak-anakku
yang saat ini lama dan berlama-lama di rumah, jadikanlah orang tuamu selalu ridho kepadamu. Dan kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, untuk berusaha semaksimal mungkin menjadikan diri kita selalu ridho kepada anak-anak kita, agar orang tua kita pun selalu ridho kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat sebuah kisah yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وخلق الجن من